Kamu sedih lagi gara-gara cuekin sama Rizky. Ya mau gimana lagi? Aku juga udah banyak banget nyakitin hatinya Rizky kan. Ya walaupun kamu tahu kamu nyakitin perasaan dia, tapi kamu gak bisa mengabaikan isi hati kamu kan? Amira, kamu tuh orang yang sangat mementingkan kebenaran. Dan kamu akan berjuang mati-matian untuk itu. Walaupun semua orang menghalangi jalan kamu. Kamu tuh terlalu baik, Amira. Bahkan kamu bisa melihat kebaikan sekecil apapun pada sesuatu yang buruk itu. Ini payung dari kemarin masih di sini aja. Siapa yang naruh sih? Apaan tuh? Waduh, jangan-jangan nambah lagi nih satu pengagum rahasia Surti. Aduh, jangan dong. Sekarang aja Surti udah kepusingan deh. Ngadepin semua laki-laki yang berebut mau jadi kekasih pujaan hati Surti. Kok ditambahin lagi? Ya Allah, Surti berterima kasih ya Allah. Karena Engkau telah memberikan wajah yang ayu dan sempurna buat Surti. Dan kepribadian yang elok. Tapi ya Allah, nggak usah lagi ditambahin ya Allah. Laki-laki yang ngejar-ngejar Surti. Bukannya Surti nggak bersyukur Allah. Soalnya Surti kasihan sama perempuan-perempuan lain. Nanti nggak kebagian laki-laki lagi. Terus nanti mereka semua musuhin Surti. Makasih ya Allah. Amin. Baca aja deh. Biar tahu siapa pengirimnya. Aku tahu belakangan ini hubungan kita sedang nggak baik. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku berharap yang terbaik buat kamu. Karena aku sayang kamu. Ini sih bukan dari salah satu pengagum rahasia Surti. Tapi dari salah satu yang udah tergila-gila sama Surti. Siapa ya? Apa dari Tuan Prabu? Yang lagi di penjara? Demi Surti, dia diam-diam mengirim surat ini. Atau dari Mas Ganteng? Atau dari Manis Kutirta? Jangan-jangan dari si Brewok nih, suaminya Utari. Soalnya kan aku udah lama gak ketemu sama dia. Rahasia surat ini sudah terbongkar. Surti tahu siapa pengirimnya. Aduh Manis, Manis, kamu jangan salah paham ya. Emang sih belakangan ini Surti selalu mikirin Tuan Prabu. Aduh, Surti jadi gak enak deh. Nggak sensitif sama perasaan kamu. Hati kamu pasti sudah hancur berkeping-keping ya kan? Mbak, ini maksudnya apa sih? Manis, kamu tuh selain tampan, pemalu juga ya. Kalau ngomong langsung nggak berani, ngirim surat berani. Kayak zaman dulu aja, pakai diselipin di payung lagi. Aduh, surat? hati Surti meleleh nih. Pelukan yuk. Mbak, ini surat apa, payung apa? Ini maksudnya apa? Ini surat dari kamu kan? Yang kamu selipin di payung untuk Mbak Surti, ya kan? Bukan, Mbak, bukan, demi Allah. Ini payung dipakai non Mesya kemarin waktu di penjara. Itu kayaknya payung diambil dari Amira deh. Dari Amira? Iya. Ngapain, ha? Ngapain ngumpet dua-duaan, ha? Oh, Surti inget sekarang. Ya, ini payungnya Mas Ganteng. Waktu itu Surti pernah ketemu pas Mas Ganteng pakai payung. Waduh, berarti surat ini dari Mas Ganteng dong. Surti tahu, Mas Ganteng nitipin payung ini lewat Amira supaya disampein ke Mbak Surti. Tapi Amira nitipin lagi lewat non Mesya. Kalau jodoh emang nggak kemana ya, walaupun nyampenya lama, tetap aja nyampe. Sekarang Surti tahu maksud dari isi surat ini. Mas Ganteng tuh pasti sedih banget deh. Karena hubungan aku sama Mas Ganteng lagi nggak baik. Soalnya Surti sebel banget sama papanya Mas Ganteng. Bude, kalau ngomong hati-hati dong. Dijaga. Ini kan papa aku. Mas Ganteng nggak tahu ya? Saya yakin papanya Mas Ganteng yang udah ngelaporin Tuan Prabu ke polisi. Karena papanya Mas Ganteng itu cemburu dengan kedekatan Surti sama Tuan Prabu. Tapi seharusnya hal ini nggak mempengaruhi hubungan kami dong. Surti jadi kepikiran deh. Lebih baik Surti samperin Mas Ganteng, biar Surti jelasin semuanya ke dia.
Lama-lama gue bawa ke dokter jiwa juga nih Mbak Surti. Biar sintingnya sembuh. Manis. Surti nggak sensitif lagi sama perasaan kamu. Kamu jangan cemburu ya manis ya. Biar gimana pun, kamu prioritas utama buat Surti. Tapi sayang, biar gimana pun, semua fans harus dilayani dengan baik ya kan? Kamu ngerti kan sayang? Kalau kamu nggak ngerti, kamu boleh cium Mbak Surti 2 kali. Yuk. Iya, aku ngerti kok. Mendingan gini aja deh. Sekarang Mbak Surti samperin Rizky. Karena aku tahu, pasti Rizky di sana nungguin Mbak Surti. Kamu temenin Mbak Surtinya, biar waktu kebersamaan kita lebih. Aku dapat tugas. Iya. Alasan. Iya, bener. Alasan Ya, lah. ya. Alasan. Alasan. Malu-malu kucing ya, meong. Harus buru-buru nih. Makasih ya. Sama-sama. Rizky juga udah gak mau pedulin aku lagi. Dengan adanya masalah Pak Prabu, terus juga ayah, pasti itu semua akan lebih mudah kalau aku jalanin sama Rizky. Tapi sayangnya itu semua udah gak mungkin. Ternyata memang aku sangat kehilangan Rizky. Dan aku baru sadar, pas Rizky udah gak ada di samping aku lagi. Kamu sedih lagi. Gara-gara cuekin sama Rizky. Ya mau gimana lagi? Aku juga udah banyak banget nyakitin hatinya Rizky kan. Ya, walaupun kamu tahu kamu nyakitin perasaan dia. Tapi kamu gak bisa mengabaikan isi hati kamu kan? Amira, kamu tuh orang yang sangat mementingkan kebenaran. Dan kamu akan berjuang mati-matian untuk itu. Walaupun semua orang menghalangi jalan kamu. Kamu tuh terlalu baik, Amira. Bahkan kamu bisa melihat kebaikan sekecil apapun pada sesuatu yang buruk itu. Nggak banyak loh orang yang berani melakukan hal itu. Semua orang butuh keberanian yang lebih untuk melakukan itu. Makanya nggak heran kan, orang-orang yang berani itu adalah orang-orang yang berdiri sendiri. Tapi aku juga gak mau orang-orang yang aku sayangin marah sama aku. Aku sedih banget kalau mereka kayak gitu. Tapi kan kamu nggak bisa bohongin hati kamu sendiri. Ya anggap aja itu sebagai sisi positif kamu. Aku nggak mihak siapa-siapa kok. Tapi kalau kamu butuh aku bisa kamu andalkan. Makasih ya Tirta. Lagi-lagi kamu nenangin hati aku yang gak karuan. Hati kamu gak karuan. Pasti gara-gara kehilangan Rizky. Atau kamu benar-benar suka sama Rizky? Apa mungkin kayak gitu? Aku Enggak. Gue gak mau dengar jawaban Amira. Kalau gue denger Amira bilang dia emang udah suka sama Rizky, bisa-bisa gue patah hati. Kamu gak perlu jawab kok. Ya, itu hak kamu. Lagian aku juga gak kuat untuk denger jawaban kamu. Maksudnya? Iya, maksud aku, ya itu jawaban kamu. Dan itu hak kamu, aku gak mau tahu.
kebahagiaan buat kamu biar kamu gak sedih lagi. Makasih ya, Tirta. Kamu tuh kayak kakak cowok aku yang memang belum pernah aku milikin deh. Hah? Kakak cowok? Gue gak mau jadi kakak cowok lu, Amira. Tapi sebentar ini gak apa-apa lah. Siapa tahu dari kakak bisa berubah jadi cowok yang dicintai sama Amira. Sekali lagi makasih. Di saat kayak gini, Tirta yang bisa ngasih hiburan dan tenangin Amira. Tapi bodo amat lah. Emang gue pikirin. Bagaimana, Kak? Sudah diperiksakan rekaman CCTV di restoran itu? Ada kan? Ada buktinya saat Bu Leni itu menarik jepitan dasi saya hingga lepas. Pasti ada, Kak. Begini, Pak Prabu. Di rekaman itu memang kelihatan Pak Prabu dengan Ibu Leni sedang bertengkar. Dan Ibu Leni memang kelihatan memegang dasi Bapak. Tapi sayangnya, tidak kelihatan jelas bahwa penyipit dasi itu ikut tertarik dan terbawa Ibu Leni. Bapak yakin? Sudah diperiksa sekali lagi? Sudah, Pak. Saya sudah periksa berkali-kali. Bahkan saya minta diperbesar beberapa kali lipat. Tapi sayangnya, Pak, penyipit dasi itu tidak terlihat ada di tangan almarhum Ibu Leni. Jadi rekaman itu tidak bisa dijadikan bukti kalau saya tidak bersalah. Berarti harapan saya satu-satunya untuk bisa bebas tinggal si Wisnu keparat itu. Padahal saya yakin sekali, dia tidak akan mau bersaksi untuk menolong saya. Sepeda? Kalau Mas Ganteng lihat aku pakai payung ini, pasti dia langsung tahu kalau isi hatiku masih sama seperti yang dulu. Hanya milik Mas Ganteng seorang. Tapi, ngomong-ngomong Mas Ganteng mana ya? Baunya aja nggak kecium. Surti tunggu di sini aja, biar surprise. Loh, kemana sih itu payung yang biasanya? Kok tiba-tiba menghilang? Oh, kurang ajar. Di mana-mana tuh adanya maling sendal. Kok sekarang maling payung juga ada sih? Kelewatan. Konten gue kasih tahu ya, itu di batasnya. Begini kan kita Willy, gue itu concoknya jadi putri Indonesia bukan untuk main piung. Oh, gue tahu, lu jangan-jangan mau ngejelekin nama gue ya, biar dikit melipir lu. Ganjelan banget sih kamu. Denger ya, aku tuh bukan kamu. Jadi aku nggak perlu kegeeran kayak kamu, tapi udah jelas laki-laki tuh pada suka sama aku. Contohnya tuh Hansip depan, setiap hari tuh nitip salam buat aku. Apa? Hansip depan situ? Setiap gue lewat dia ngedipin mata sama gue, dia pasti salah kirim salam tuh. Ya udah ambil aja tuh Hansip. Aku masih ada kok supir taksi yang suka mangkal di depan. Semua supir taksi naksir ke gue dari semua perusahaan. Konde. Bisa gitu. Berisik! Nggak malu ya? Suaranya nyampe depan tau nggak? Kedengeran sampai depan. Ini apa nih? Masya Allah, ganteng. Baru ditinggal sebentar mukanya udah lecek kayak begitu. Kenapa? Kamu pasti sedih ya? Karena tahu Surti udah baca suratmu yang mengharu biru itu, ya kan? Surat apaan? Kok tadi waktu dia ngomong kayak gitu sama papa, kok papa nyambunginnya malah ke kematian mama sih? Maksud Bapak, pembantunya Prabu Wijaya itu nyebelin banget. Mas, kalau bosnya itu ditahan karena membunuh mama kamu, terus dia menuduh Bapak begitu kan? Dia ngawur. Dia tuh udah gila. Bapak masuk dulu.